Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan berbicara masalah hidrologi. Oke, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air seperti itu, tapi kita akan membahas lebih lanjut masalah hidrologi yang ada di bumi kita. Jadi sebenarnya nanti untuk materi-materi yang bersifat konsep atau prinsip bisa kalian pelajari melalui slide-slide yang akan saya bagikan. Jadi ini saya akan menjelaskan secara ringkas saja mengenai prinsip-prinsip hidrologi yang ada untuk dikembangkan di teknik sipil seperti itu. Jadi ilmu hidrologi itu berkaitan dengan air di bumi, terjadinya peredaran dan agiannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungan dengan makhluk-makhluk hidup. Seperti itu. Nah, untuk ilmu lain yang berkaitan dengan hidrologi itu ada seperti hidrografi, itu kegiatan survei sungai, pendataan debit pengaliran tinggi air, hidrometri, itu menyangkut pengukuran dan pendataan aliran sungai, hidrogeologi, mempelajari gerakan-gerakan dan sifat-sifat pengaliran di dalam tanah dari sudut pandang ahli geologi. Ada lagi seperti meteorologi, ilmu cuaca, klimatologi tentang iklim, soil science tentang tanah, mekanika fluida tentang gerakan air, statistik itu untuk menganalisis mendapatkan kumpulan dari suatu hasil pendataan. Karena yang namanya curah hujan itu adalah data yang banyak, maka kita akan berbicara masalah banyak mengenai statistik. Nah, untuk hidrologi sendiri dibagi menjadi dua bagian seperti surface hydrology dan subsurface hydrology. Untuk kegunaan hidrologi itu bisa meramalkan debit banjir, menentukan kebutuhan air bagi tanaman, menentukan kapasitas bangunan. Ini yang penting sebenarnya. Kapasitas bangunan seperti bangunan air. Karena yang didesain oleh insinyur sipil adalah bangunan airnya. Kemudian menentukan pilihan dan berbagai alternatif bangunan sehingga secara teknis dan ekonomis menguntungkan. Jadi kalau misalnya ada pilihan bangunan air A, B, C, kita harus menganalisis menggunakan hidrologi dan hidrolika sehingga kita mendapatkan alternatif terbaik di antara tiga pilihan ini misalnya. Ini siklus hidrologi, rekan-rekan semua, yang pasti kalian sudah bisa dapatkan banyak sekali referensi yang ada di internet yang tidak perlu saya jelaskan kembali pada kesempatan ini. Jadi mohon ini dipelajari, angka-angka ini seperti itu. Angka 1 itu apa? Ini ada penjelasannya di sini. Intinya adalah seluruh air yang ada di bumi ini memiliki siklus yang dari laut kembali ke laut seperti itu. Dan tentunya airnya tersebut akan menjadi beberapa bentuk seperti interflow, percolation air tanah dan lain sebagainya. Untuk agian vertikal air tanah tidak akan saya bahas lebih lanjut dikarenakan kita tidak akan membahas banyak di mata kuliah ini. Ini aquifer. Ini hanya untuk referensi tambahan saja sebenarnya. Kemudian ada skema water balance. Jadi water balance itu adalah keseimbangan air di muka bumi itu adalah sama. Jadi air yang masuk itu sama dengan air yang keluar. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini merupakan teori hidrologi juga sama seperti siklus yang tadi kita bahas, hanya ini lebih ringkas seperti itu. Ini model daerah aliran sungai rekayasa. Jadi ini adalah model pengembangan das. Mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya das itu seperti apa bentuknya, nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Nah, untuk water balance itu nanti bentuknya seperti ini persamaannya. Presipitasi atau hujan itu sama dengan penguapan ditambah dengan perubahan dalam tabungan atau storage ditambah aliran permukaan. Kemudian ada aliran air tanah. Seperti itu. Nah, ini. Jadi inflow minus outflow sama dengan change in storage. Storage ini bisa berupa waduk, embung, danau, intinya penampungan air. Apa saja bentuk bangunan air yang bisa untuk menampung air itu namanya storage. Oke, ini water balance yang lain dalam sebuah waduk misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu soal seperti itu, bagaimana menghitung water balance pada suatu waduk, maka rumusnya hanya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan water change in storage delta S ini
Itu hasil penjumlahan dari angka-angka ini yang ada penjelasnya di sini. Oke, kita masuk ke masalah hujan. Jadi kalau kita berbicara masalah bauran air sebenarnya, misalnya ini bumi ya, bumi. Ini adalah langit. Jadi ini ada hujan. Dan pasti nanti akan terjadi suatu permasalahan di bumi seperti banjir dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa tugas seorang insinyur sipil di bidang hidro itu membangun bangunan air seperti bendungan, kemudian apalagi drainase, sungai dan lain sebagainya. Jadi yang bisa kita intervensi itu di sini. Intervensi. Karena di sini hujan, ini tidak bisa kita intervensi sama sekali. Karena ini berhubungan sama iklim, climate change. Jadi ilmu yang berada di daratan, ilmu hidrologi, ilmu hidrolika, dan lain sebagainya itu harus selaras dengan dinamika iklim yang terjadi di dunia ini, seperti itu. Yang bisa kita intervensi hanya di daratnya saja. Karena hujan dan lain sebagainya tidak bisa kita intervensi. Oke, jadi untuk hujan rata-rata DAS, bagaimana menghitung hujan dalam satu daerah, itu diperoleh dari masing-masing pengukur hujan yang namanya stasiun hujan. Untuk keperluan analisis yang diperlukan adalah data hujan daerah aliran. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini DAS-nya. Misalnya ini adalah daerah Yogyakarta, kemudian punya 4 stasiun hujan, 1, 2, 3, 4. Nah, cara yang pertama adalah rata-rata aljabar. Gampang sebenarnya. 1, 2, 3, 4 per 4, hanya ini aja. Tapi pada kenyataannya yang paling sering digunakan adalah polygon Thiessen atau faktor koreksi, weighting factor. Jadi misalnya ini DAS di Jogja ada 3 stasiun hujan, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini langkahnya. Ini DAS, ini stasiun hujan, 2, 3, seperti itu. Nah, kemudian kita tarik garis di antara masing-masing stasiun hujan. Kemudian di antara 2 stasiun hujan, kita ambil garis titik tengah di sini. Kita tarik garis tegak lurus. Di sini juga. Di sini juga. Nah, kita dapat pembagian daerah 1, 2, 3. Ini berapa persentasenya? Nanti dibobot. Jadi misalnya daerah 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 4 stasiun hujan. Kemudian luasnya tadi berapa? Luas. Kemudian persentasenya berapa? Jadi misalnya ini ada 20%, di sini 40%, di sini 40%. Berarti luas ini ditulis presentasenya. Nah, untuk pengamatan berbobot itu adalah X1 dikali I1 dan seterusnya. Dan X1 ini nanti, XI adalah hujan rata-rata untuk daerah aliran sungai tersebut. XI ini ya. XI sebenarnya. Nah, cara isoyat ini menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tinggi hujan yang sama. Jadi ini jarang digunakan, jadi tidak akan kita bahas. Oke, ini hanya referensi tambahan saja untuk kalian bila ingin membaca atau menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana cara menghitung curah hujan wilayah di suatu daerah. Ada banyak cara sebenarnya. Oke, kemudian nanti kita akan membahas masalah intensitas hujan di sesi yang lain. Nah, untuk intensitas hujan antara lain kita bisa menggunakan metode Mononobe, Talbot, Sherman, Ishiguro, tapi kita akan banyak membahas dengan Mononobe ini. Di Talbot, Sherman, Ishiguro, bila kalian berkenan bisa mempelajarinya sendiri. Tapi prinsipnya sama. Jadi untuk rumus Mononobe, ini intensitas hujan, ini R24 curah hujan maksimum per 24 dikalikan 24 per T, di mana T adalah waktu curah hujan dalam satuan jam, pangkat 2 per 3. Oke, nanti akan pembahasan lebih lanjut ada di sesi selanjutnya masalah ini. Ini hanya pengenalan saja. Rumus Talbot seperti ini, rumus Sherman seperti ini dengan nilai A dan T pangkat N adalah ini. Rumus Ishiguro seperti ini. Nah, ini nanti kita akan membuat intensitas curah hujan, intensity duration frequency atau IDF. Nanti akan bentuknya seperti ini. Oke, kita bahas di sesi selanjutnya.
Baik, demikian untuk pengenalan hidrologi pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.